Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Ma'rifatin Akademi Gus Faris Andi Bastian beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustadz Zul Isyadul Fikri Ihsan selaku narasumber kita pada malam hari ini, yang kami muliakan kori kita pada malam hari ini Ustadz Iyon, serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan, seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Selasa 21 Januari 2025 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertema Bulan Rajab, makna dan dalil anjuran puasa di dalamnya. Salat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tolong dan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman semua yang kami hormati, perkenalkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, berlanjut ke acara ketiga merupakan acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, kemudian acara selanjutnya doa dan penutup. Dan adapun peraturan kajian kita pada malam hari ini adalah yang pertama, dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung, kecuali dalam keadaan yang darurat. Yang kedua, dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilahkan oleh moderator. Yang ketiga, dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan untuk teman-teman semua, kami berharap kita semua mengutamakan adab di atas ilmu, utamanya adab dalam majelis ilmu. Hadirin berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ian kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat berdiri dan luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas lantunannya Ustadz Ion. Baik, selanjutnya beranjak ke acara yang ketiga, merupakan acara inti, yaitu pemaparan materi. Pada sesi ini kita membagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 35 menit. Sesi kedua merupakan sesi diskusi, yakni tanya jawab selama 15 menit. Baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita semua. Sebelum kita memasuki ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Zul Irsyadul Fikri Ihsan, tempat tanggal lahir di Depok 19 Juni tahun 2003. Domisili beliau sekarang adalah di Kairo, Mesir. Pendidikan beliau sedang melaksanakan pendidikan di jurusan Akidah dan Filsafat Universitas Al-Azhar Kairo. Masya Allah. Sosial media beliau Instagram @fikri_ihsan_elfasisiri. Boleh langsung di follow ya teman-teman. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman. Baik, kalau gitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Zul Isyadul untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin untuk share screen ya kepada teman-teman semua. Nanti ya berkaitan dengan materi kita hari ini begitu. Iya baik Ustadz. Tafadhol. Sudah. Kira-kira sudah kelihatan ya teman-teman semua share screen-nya? Sudah Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Sadiah, dan begitu juga kepada teman-teman dari Ma'rifatuna Academy yang sudah mengundang dalam kegiatan webinar kali ini. Dan tentunya puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan rahmat Allah, kita bersama-sama bisa hadir dalam dalam Google Meet kali ini. Semoga majelis kita yang diadakan secara online ini terasa nanti berkahnya dan Allah limpahkan rahmatnya bagi kita bersama. Amin. Selanjutnya, salat dan salam tentu tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dengan hantaran salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliaulah yang telah menjadi penunjuk bagi umat, yang telah memberikan kepada kita ajarannya melalui pedoman yang beliau sampaikan kepada umatnya. Nah, tentunya tidak lupa kita sampaikan juga salawat dan salam kepada keluarga beliau dan kepada para sahabatnya yang telah sama-sama berjuang dalam menyiarkan agama Islam pada masanya. Baik teman-teman semua, insya-Allah kita kali ini akan langsung membahas. Sebelumnya mungkin saya pribadi memohon perkenalkan diri dulu teman-teman. Perkenalkan, saya Zul Irsyadul Fikri Ihsan. Biasa dipanggil Fikri teman-teman. Nah, biasa dipanggil Fikri, dan sekarang ini ya sedang studi di Kairo. Semoga tahun ini
bisa lulus tepat waktu teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Sekarang juga lagi tingkat akhir begitu. Nah, sebagaimana tema yang telah diberikan oleh panitia yaitu tentang bulan Rajab. Nah, insya Allah kita hari ini akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab, kemudian dalil-dalil tentang bagaimana puasa di bulan Rajab itu sendiri. Nah, nanti selain slide PowerPoint yang ada di hadapan teman-teman, insya Allah kita nanti akan tampilkan kitab dari Fadailu Syahri Rajab. Nah, nanti ada kitab yang itu insya Allah nanti kita akan bahas secara umum ya. Itu nanti isinya adalah dalil-dalil tentang keutamaan bulan Rajab begitu. Nah, baik, selanjutnya kita langsung ke pembahasan kita. Nah, yaitu tentang bulan Rajab. Nah, bulan Rajab merupakan salah satu dari bulan-bulan Hijriyah. Yaitu salah satu dari bulan-bulan Hijriyah yang menjadi bulan ke-7 ya, pada 12 bulan Hijriyah lainnya. Nah, dan bulan Rajab ini juga termasuk di antara Ashhur al-Hurum. Nah, yaitu bulan-bulan haram. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa dalam tahun Hijriyah terdapat 4 macam bulan haram. Nah, yang mana di antara bulan-bulan haram tersebut adalah pertama ada bulan Muharram, kemudian bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Nah, dan bulan Rajab sendiri itu memiliki keutamaannya. Nah, yang akan kita bahas pada pembahasan kita kali ini. Nah, selanjutnya bulan Rajab itu sendiri memiliki nama-nama lain, teman-teman. Nah, bulan-bulan Rajab itu memiliki nama-nama lain. Ya, biasanya orang yang memiliki banyak nama atau memiliki banyak gelar itu pasti juga memiliki kemuliaan begitu. Dan memang orang yang paling mulia itu orang yang juga paling banyak gelarnya, yang paling banyak namanya begitu. Nah, sehingga bulan Rajab ini pun juga memiliki beberapa nama. Di antara nama-namanya sendiri adalah yaitu yang pertama bulan Rajab. Nah, itu nama aslinya begitu. Kemudian juga ada nama lain yaitu bulan Al-Ashab atau Syahrul Ashab. Nah, ini nama lain dari bulan Rajab. Ini berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang disampaikan begitu. Nah, jadi nama lain dari bulan Rajab sendiri adalah Al-Ashab, yang berarti yang dikucuri dengan kebaikan. Nah, yang di sana itu diberikan kucuran kebaikan di dalamnya. Nah, bagaikan air hujan yang turun begitu teman-teman. Nah, yang merahmati alam semesta dengan turunnya air hujan itu, menumbuhi tanaman yang disirami oleh air tersebut. Nah, kira-kira begitu juga perumpamaan pada bulan Rajab. Dengan adanya kucuran nikmat, rahmat pada bulan itu, maka seyogyanya begitu ya. Di bulan Rajab ini kita juga tumbuhkan amal perbuatan yang baik dan amal-amal soleh begitu. Lalu nama lain dari bulan Rajab sendiri itu juga Al-Asom. Nah, Al-Asom di sini maksudnya adalah tuli, ya. Summum bukmun, ya kan? Nah, di sini maksudnya tuli. Tuli di sini yaitu karena memang begini. Pada orang-orang zaman jahiliyah, nah, orang-orang Arab itu sendiri terbiasa melakukan perang, teman-teman. Nah, dan memang kebiasaan orang Arab itu sebelum Islam, ya, mereka suka berperang antara suku satu dengan suku lainnya, saling mengadu senjata, saling bertikai begitu untuk memperebutkan kekuasaan, untuk mencari kekayaan begitu. Ya. Mereka perang. Nah, namun dalam budaya Arab itu sendiri mereka memiliki suatu kebudayaan yang mana mereka menyatakan tidak boleh perang pada bulan-bulan haram. Nah, itu tadi yang belum kita bahas ya, tentang makna dari bulan haram. Nah, yang mana orang-orang Arab itu budayanya adalah mereka mengharamkan pada 4 bulan yang sudah kita sebutkan tadi untuk melakukan peperangan. Nah, salah satunya adalah bulan Rajab. Nah, bulan Rajab dalam budaya Arab adalah bulan yang diharamkan untuk melakukan perang di sana. Nah, karena itulah akhirnya Rajab itu sendiri juga dinamakan dengan bulan Al-Asom, yaitu bulan yang tuli. Nah, kenapa tuli? Yaitu kita tidak mendengar yang namanya gemerincing pedang atau senjata yang beradu pada medan laga, begitu. Nah, jadi ini sebab kenapa bulan Rajab dinamakan juga dengan Al-Asom. Nah, selanjutnya karena kemuliaan itulah akhirnya memang bangsa Arab sangat memuliakan bulan Rajab. Nah, karena memang kebudayaan mereka begitu. Nah, jadi selain dari bulan Rajab itu pada bulan Muharram, pada Zulqa'dah dan Zulhijjah, nah itu juga
diharamkan untuk melakukan peperangan. Jadi ada 4 bulan mereka tidak boleh melakukan peperangan sedikit pun, begitu. Kemudian nama lain dari bulan Rajab ini sendiri adalah Ar-Rajam. Nah, maksud dari Rajam di sini artinya yaitu yang dilempari. Yang bermakna yaitu dilemparinya setan dari mengganggu orang-orang yang melakukan amal soleh, begitu. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa memang salah satu yang kadang membuat kita malas adalah nafsu kita, begitu. Nah, nafsu kita yang kadang membuat kita malas dalam melakukan amal perbuatan soleh, melakukan amal kebajikan, begitu. Nah, di bulan Rajab itu juga digelari dengan Ar-Rajam. Nah, karena memang artinya kita itu akan diberikan semacam motivasi dengan setan-setan itu dilempari, begitu. Jadi sebenarnya ini hanyalah penamaan, gitu. Jadi kira-kira begini teman-teman, ada 4 nama-nama lain dari bulan Rajab. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan tentang apa sih keistimewaan dari bulan Rajab, begitu. Nah, bulan Rajab sendiri memiliki beberapa keistimewaan. Nah, salah satu dari keistimewaannya itu adalah yang pertama itu adalah bulan haram. Nah, di sini adalah yang menjadi keutamaan pertama dari bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ditetapkan sebagai bulan haram atau salah satu dari 4 bulan haram yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, yang mana bulan Rajab itu sendiri dikatakan haram. Nah, itu berdasarkan dalam Al-Quran juga. Nah, dan memang dalam Al-Quran dijelaskan, nah, bahwa Allah itu menciptakan 12 bulan, begitu. Yang dari 12 bulan itu Allah tetapkan terdapat 4 diantara sebagai al-ashhur al-hurum. Nah, atau 4 bulan haram. Nah, diantara 12 bulan tadi. Dan salah satunya adalah bulan Rajab, begitu teman-teman. Selanjutnya, keistimewaan bulan Rajab lainnya selain sebagai bulan haram adalah bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Nah, sebenarnya bulan Rajab memiliki kesamaan dengan Ramadan, teman-teman. Nah, dari segi penuh rahmat dan ampunan. Nah, namun bedanya memang bulan Ramadan lebih utama daripada bulan Rajab. Nah, karena memang bulan Ramadan sendiri, nah, itu adalah puncak dari semua bulan. Nah, sedangkan bulan Rajab ini semacam hampir pada puncaknya, begitu teman-teman. Nah, makanya Nabi SAW menganjurkan kita ketika masuk bulan Rajab itu untuk membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, begitu. Nah, jadi kita juga diperbanyak untuk membaca doa ini, begitu, agar Allah memberikan kita berkahnya dan juga memberikan rahmatnya kepada kita selama bulan Rajab, kemudian Sya'ban, dan sampai puncaknya nanti pada Ramadan, begitu. Nah, karena pada bulan Rajab itu sendiri, segala amal perbuatan akan dibalas dengan berlipat ganda. Nah, begitupun halnya dengan maksiat. Nah, maksiat pada bulan Rajab, nah, Allah tetapkan itu juga dibalas dengan berlipat ganda nilainya. Nah, jadi makanya dalam bulan Rajab itu kita dianjurkan dan disunnahkan, begitu, oleh Rasulullah untuk memperbanyak amal perbuatan baik. Nah, ini diantara keistimewaan bulan Rajab yang kedua, yaitu bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Yaitu dengan banyaknya amal perbuatan baik yang dilipat gandakan oleh Allah pada bulan ini, begitu. Selanjutnya adalah bulan dilipat gandakannya dosa. Nah, keistimewaan ketiganya ini adalah sebagai bentuk pengingat bagi kita bahwa kita tidak boleh sembarangan dalam bulan Rajab. Nah, karena sebagaimana yang telah Allah sebutkan dan juga sebagaimana dalil-dalil yang kita temukan dari riwayat Nabi, begitu, bahwa Rajab itu adalah dilipat gandakannya nilai dosa dan dibalas dengan yang lebih berat. Nah, sehingga kita berupaya untuk bisa seminimal mungkin, begitu, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, makanya sebenarnya saya sangat bersyukur, gitu teman-teman, bisa hadir di tengah teman-teman semua, dan juga terima kasih kepada teman-teman dari Ma'rifatuna Academy juga ya, atas undangannya. Nah, ini juga sama-sama sebagai pengingat bagi kita bersama, begitu. Nah, dengan adanya forum-forum seperti ini, kita ingat, oh, kita sekarang lagi di bulan Rajab loh, gitu. Nah, sehingga dengan adanya itu kita tahu bahwa kita harus berhati-hati selama bulan ini, begitu.
Nah, jadi itu kira-kira keistimewaan-keistimewaan yang ada pada bulan Rajab. Nah, selanjutnya pada bulan Rajab itu dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan baik, amal-amal ibadah, dan juga melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Nah, di antaranya itu, pertama adalah memperbanyak ibadah sholat sunnah. Nah, artinya ya kita rutinkan ibadah sholat sunnah. Baik itu sholat sunnah rawatib ya, atau yang berdampingan dengan sholat-sholat wajib begitu. Atau sholat-sholat sunnah lain seperti mungkin duha begitu, atau sholat sunnah qiyamul lail begitu. Nah, begitu juga yang juga sangat dianjurkan adalah memperbanyak ibadah puasa. Nah, selama Rajab itu memang Rasulullah sangat menganjurkan untuk kita berpuasa. Nah, yang insya Allah nanti kita akan bahas dalil-dalilnya pada kitab yang kita akan buka nanti, begitu. Dan selain puasa, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Nah, kita membantu orang lain, ya. Kita menyisihkan sebagian harta kita, begitu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sehingga kita harapannya Allah nanti akan lipat gandakan pahala kita. Allah ganti dengan yang lebih baik, begitu. Nah, kira-kira begitulah amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Rajab. Lalu di antara amalan-amalan lain, nah yang juga bisa diperbanyak, nah ini adalah seperti zikir dan sholawat. Nah, ini amalan-amalan lain yang juga sangat dianjurkan pada bulan Rajab. Nah, yaitu kita perbanyak zikir, sholawat. Ya, mungkin teman-teman punya waktu luang begitu. Lagi belajarkah atau lagi kerjakah begitu ya. Mungkin lagi waktu luang. Nah, sembari ada waktu kosong itu kita isi dengan perbanyak zikir dan sholawat begitu. Nah, begitu juga dengan tadarus Quran. Nah, tadarus Al-Quran. Nah, tadarus Quran juga kita rutinkan. Ya, kita nggak harus banyak-banyak, tapi kita rutinkan saja begitu. Nah, karena memang ajaran dalam Nabi menyampaikan bahwa amal terbaik itu adalah yang dirutinkan. Nah, walaupun sedikit. Nah, diantara seperti tadarus Al-Quran. Begitu juga berdoa ya, kita perbanyak doa buat kebaikan diri sendiri maupun buat orang rame begitu ya, buat orang banyak. Nah, kita berdoa demi kemaslahatan. Ya, karena doa adalah salah satu bentuk ibadah. Nah, walaupun itu adalah buat kebaikan kita juga ya. Namun itu adalah ibadah yang Allah nilai dengan nilai yang tinggi. Nah, apalagi di bulan Rajab. Nah, jadi ini berapa di antara ibadah-ibadah yang memang perlu kita rutinkan selama bulan Rajab dan seterusnya. Nah, begitu teman-teman. Oke. Sebelum begitulah kira-kira teman-teman tentang secara umum ya pengenalan tentang bulan Rajab. Nah, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan teman-teman, nah kita membahas tentang dalil-dalilnya. Lalu bagaimana sih dalil-dalil dari pelaksanaan ibadah di bulan Rajab itu begitu? Apa saja sih yang dianjurkan berdasarkan dalil-dalil yang ada? Nah, sebagaimana yang sudah teman-teman lihat, ini kelihatan ya share screen-nya, kitabnya ini? Kelihatan, Ustaz. Alhamdulillah, oke. Nah, sebagaimana yang sudah terlihat teman-teman, nah ini kita ada hadis pertama. Ini berdasarkan kitab dari Fadail Syahri Ramadan. Nah, yang mana pada hadis pertama ini, nah sebenarnya kitab ini memuat 20 riwayat. Jadi sebenarnya cuma kitab kecil. Namun kitab ini bagus begitu. Artinya memuat tentang keutamaan amal yang ada dalam bulan Rajab. Nah, khusus tentang bulan Rajab begitu. Nah, hadis pertama yang akan kita baca ini, nah ini kita langsung saja pada yang sudah digarisi ya, yang sudah ditandai begitu. Nah, An Anas bin Malik qala, nah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, dari hadis berdasarkan riwayat Anas bin Malik ya, Rasulullah SAW itu ketika sudah masuk bulan Rajab, maka beliau berdoa gitu, menyampaikan doa ini yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ini hadis dari Anas bin Malik. Nah, dan hadis ini ya ini
sahih. Nah, artinya memang periwayatannya diterima begitu. Nah, ini hadis pertama tentang bagaimana bulan Rajab itu memang Rasulullah sendiri berharap dan memang diajarkan kepada umatnya begitu. Untuk kita ketika masuk bulan Rajab membaca doa ini begitu teman-teman. Selanjutnya hadis kedua di sini. Nah, juga dijelaskan bahwa hadis ini adalah juga dari Anas bin Malik. Nah, salah seorang sahabat Rasul juga, yaitu Anas bin Malik qala qila ya Rasulullah lima sumya Rajab. Nah, jadi di sini Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, dikatakan kepada Nabi begitu. Nah, bahwa kenapa ada seorang bertanya begitu ya kepada Nabi, kenapa sih bulan Rajab itu dinamakan Rajab begitu? Nah, jadi ada orang bertanya kepada Rasul begitu, kepada Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, nah, kenapa jadi namakan Rajab? Nah, qala li'annahu tarajjabu fihi khairun kasirun di Sya'ban wa Ramadan. Nah, karena bulan Rajab itu adalah dialirkannya, yaitu mengalirnya kebaikan yang banyak. Nah, li Sya'ban wa Ramadan. Artinya mulainya mengalir kebaikan yang banyak dari bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan. Nah, dan Rajab, nah dinamakan Rajab karena dia adalah permulaan mengalirnya kebaikan yang banyak itu. Nah, jadi itu kenapa dinamakan Rajab. Jadi Rajab itu bisa kita artikan suatu yang mengalir begitu. Nah, yaitu apa? Mengalirnya kebaikan yang banyak pada bulan Rajab itu, yang kemudian nanti juga akan terus berjalan kebaikan itu sampai Sya'ban dan Ramadan begitu. Nah, ini hadis kedua tentang keutamaan bulan Rajab. Kemudian hadis selainnya, nah tentang bulan Rajab itu sendiri adalah ini. Berdasarkan juga hadis dari Anas bin Malik. Ya. Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga dari riwayat Anas bin Malik ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata gitu. Inna fil jannati nahron. Sesungguhnya di surga itu terdapat sebuah sungai. Nah, yuqalu lahu Rajab. Yang mana sungai itu dinamakan dengan Rajab, sungai Rajab begitu. Man shoma min Rajabi yauman wahidan saqahullahu min dzalikan nahri. Nah, di sini Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab satu hari begitu, maka Allah akan berikan kepada orang yang puasa itu minuman dari sungai Rajab itu. Nah, ini semacam motivasi dari Rasulullah begitu tentang adanya sebuah sungai di surga yang ketika orang itu berpuasa di bulan Rajab, maka Allah berikan dari sungai Rajab itu minuman kepada orang yang berpuasa itu. Nah, sebagai ganjarannya nanti. Nah, ini motivasi dari Rasulullah kepada kita buat memperbanyak puasa di bulan Rajab begitu. Nah, ini hadis yang ketiga. Kemudian hadis lain, nah dari Abu Hurairah di sini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatim shauma syahrin ba'da syahri Ramadan illa Rajab wa Sya'ban. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Jadi Rasulullah di sini tidaklah beliau itu, nah di sini dijelaskan menyempurnakan puasanya 1 bulan. Nah, kecuali pada bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi itu kan kalau kita puasa full itu satu bulan adalah pada bulan Ramadan begitu. Namun Nabi hampir begitu ya. Jadi di sini bisa kita artikan seperti itu. Nabi itu hampir seolah-olah begitu ya. Puasanya itu 1 bulan. Nah, yaitu pada bulan Rajab dan Sya'ban. Nah, sehingga memang mungkin jadi hampir tiap hari begitu. Jadi di sini Rasulullah tuh melihat ini Nabi hampir 1 bulan kayaknya puasa begitu. Nah, kan tapi nggak sampai 1 bulan gitu kan. Karena nggak diwajibkan 1 bulan begitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa hampir tiap hari mungkin ya. Nah, Nabi itu berpuasa pada bulan Rajab. Nah, ini berdasarkan hadis dari riwayat Abu Hurairah begitu. Nah, kemudian dalam hadis lain, nah juga dijelaskan berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man shoma yauman min syahri haram." Nah, dari Rasulullah beliau berkata begitu ya. Barang siapa yang berpuasa pada salah satu dari bulan-bulan haram begitu. Nah, kataballahu lahu bikulli yaumin syahron. Maka Allah tetapkan pahalanya itu dia puasa 1 hari di bulannya itu, 1 hari di bulan haram sama dengan ganjaran puasa 1 bulan begitu.
Wa man shoma ayyamal ashri. Nah, barang siapa yang puasa pada 10 hari-hari pertama. Nah, jadi barang siapa yang puasa pada 10 hari pertama pada bulan-bulan haram tadi, nah, kana lahu bikulli yaumin sanah. Maka dia mendapatkan ganjaran yaitu seperti puasa 1 tahun begitu. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah motivasi dari Rasulullah. Nah, walaupun hadis ini diriwayatkan sanadnya itu atau kualitasnya itu adalah hasan. Nah, artinya belum sampai sahih begitu, teman-teman. Nah, akan tetapi dalam fadhailul amal, hadis-hadis semacam ini masih bisa diterima begitu. Yaitu agar untuk memotivasi kita memperbanyak amal ibadah. Nah, salah satunya ini tentang bagaimana besarnya ganjaran puasa di salah satu bulan haram gitu. Kemudian hadis lain, nah, an Abi Hamzah dari an Ali bin Husain bin an Abihi. Nah, ini dari Abu Talib, dari Ali bin Abi Talib. Nah, di sini beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailata Rajab wa shoma yaumaha at'amahu Allah min tamaril jannah. Nah, jadi Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang menghidupi malam bulannya Rajab, jadi malam di bulan Rajab itu begitu, kemudian berpuasa pada siangnya, nah maka Allah berikan yaitu makanan dari buah-buahan surga. Nah, kemudian wakasahu min khadril jannah saqahu min rahiqil maktum. Dan kemudian Allah berikan dia pakaian hijau dari surga, artinya mendapatkan pakaian mewah begitu ketika di surga nanti. Nah, serta saqahu min rahiqil maktum. Dan juga akan diberikan minuman dari Rahiq al-Maktum. Rahiq al-Maktum ini adalah sebuah istilah bagi sungai di surga yang wanginya itu sangat wangi dan rasanya sangat manis begitu. Nah, jadi itu diberikan minuman dari sungai yang ada di surga. Nah, illa man fa'ala salasah, kecuali yang melakukan 3 hal ini, maka dia tidak mendapatkan ganjaran ini begitu. Siapa sih 3 orang yang tidak bisa mendapatkan ganjaran itu? Nah, yaitu man qatala nafsan. Nah, seorang yang pertama membunuh orang lain. Jadi membunuh di bulan Rajab begitu ya. Sehingga akhirnya terhalang dari mendapatkan kebaikan ganjaran ini. Aw sami'a mustaghisan yastaghisu billah bilailin aw naharin ya ghawasan billah falam yughithu. Atau seseorang yang dia itu mendengar orang lain minta bantuan. Orang ini udah berdoa sama Tuhan, dia mendengar nih orang ini berdoa kepada Tuhan, kemudian mohon buat membantunya begitu. Akan tapi dia tidak membantunya, maksudnya tidak menolong orang yang membutuhkan bantuan itu begitu. Nah, maka terhalang. Nah, gara-gara nggak membantu orang ini. Nah, dari mendapatkan ganjaran bulan Rajab itu. Au syaka ilaihi akhuhu hajatan falam yufrij anhu. Atau ada seorang yang mengadu kepadanya buat meminta bantuan karena kebutuhannya gitu ya. Akan tapi dia nggak membantunya, nggak memudahkannya begitu. Nah, akhirnya dia juga terhalang gara-gara tidak mau memberikan pertolongan. Nah, jadi ini bentuk bahwa Rasulullah di sini menggambarkan bahwa tidak ada gunanya ya kita melakukan amal baik gitu, melakukan segala amal perbuatan yang baik gitu. Akan tapi kita hubungan sosial kita itu buruk. Nah, tidak ada gunanya kita memperbanyak amal ibadah, akan tapi kita tidak peduli dengan keadaan orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi ini bukti bahwa bagaimana Islam itu sangat seimbang dalam dunia dan akhiratnya. Nah, tidak ada gunanya kita memperbanyak amal ibadah di bulan Rajab begitu ya, dengan ganjarannya begitu besar, akan tapi kita tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, itu yang menjadi poin penting yang mesti kita perhatikan bersama, teman-teman. Nah, kemudian dalil lain tentang bulan Rajab ini adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabun min syuhuril haram. Rajab adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Wa ayyamuhu maktubatun ala abwabis sama as-sadisah. Dan hari-harinya itu tertulis pada langit ke-6 begitu. Fa idza shama ar-rajul minhu yawman wa jarada shaumahu li taqwallah nataqal bab wa nataqal yaum. Nah, ketika ada seorang yang berpuasa pada hari itu, nah pada hari di bulan Rajab itu kata hadis ini ya, kemudian dia puasa itu memang benar-benar demi Allah, nah, karena benar-benar mengharapkan ridho Allah begitu, maka
tertulislah namanya pada langit tadi. Dan begitu juga hari itu akan menyebutkannya atau berdoa kepadanya. Nah, jadi hari itu kemudian mendoakannya yang ada di langit ke-6 begitu. Nah, jadi pintu-pintu yang ada pada langit ke-6 itu mendoakannya dengan begini. Ya Rabbi ighfir lahu. Nah, ya Allah, ampunilah dosanya begitu. Ampunilah dia, orang yang puasa ini. Nah, itu keutamaan dari bulan Rajab. Nah, wa idza lam yatim saumahu bittaqwallah lam yastaghfira. Qala au qila khadda'aka nafsak. Nah, jadi akan tetapi jika dia itu puasa bukan karena Allah begitu ya, bukan karena bertakwa kepada Allah, bukan karena Allah ya niatnya gitu ya. Mungkin karena ingin dipuji mungkin ya. Maka langit tidak akan memintakan ampun baginya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian hadis lain, nah di sini juga terdapat dari Ibnu Abbas. Nah, an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saumu awwali yaumi min Rajab kafaratun thalatsa sinin. Nah, puasa pada awal bulan Rajab kata Rasul, nah itu seperti kafarah 3 tahun. Kafarah di sini artinya seperti nilainya itu ya, nilai itu hampir sama dengan 3 tahun. Nah, wasani kafarah sanatain. Dan yang puasa pada hari kedua sama dengan puasa hampir 2 tahun begitu. Wasalis kafarah sanah, dan yang puasa pada hari ketiga begitu. Itu serupa dengan puasa selama 1 tahun. Kullu yaumin syahrin. Lalu pada hari-hari selanjutnya itu serupa dengan 1 hari puasa sama dengan 1 bulan berpuasa begitu. Nah, ini sebenarnya juga walaupun hadis ini tidak sahih ya. Nah, namun di sini menjelaskan bahwa bagaimana besarnya ganjaran pada bulan Rajab gitu ketika berpuasa. Kemudian juga dijelaskan pada hadis ini. Oh iya, nanti kalau seandainya waktunya sudah sampai tenggatnya ya teman-teman, tolong disampaikan saja. Ya. Kemudian hadis lain, nah di sini Rasulullah juga menyampaikan. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullahil asam. Nah, Rajab adalah bulan Allah yang tuli. Nah, maksudnya tadi yang seperti sudah kita bacakan tadi pengertiannya. Nah, wa man shoma yauman min Rajab kana lahu kasiyami syahrin. Barang siapa yang puasa pada salah satu pada hari bulan Rajab, ya, serupa nilainya atau pahalanya itu dengan puasa pada 1 bulan penuh. Nah, wa man shoma sab'ata ayyamin min Rajab qalaqallahu anhu sab'ata abwabi jahannam. Nah, barang siapa yang puasa 7 hari di bulan Rajab ya, maka Allah tutup baginya 7 pintu neraka. Nah, wa man shoma thamaniyah min Rajab futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah. Barang siapa yang puasa 8 hari pada bulan Rajab begitu, maka dibukakan baginya pintu 8 surga. 8 pintu surga begitu. Wa man shoma 10 ayyam min Rajab nada munadim minas sama' qad ghafarallahu laka fasta'nafa 'amaluk wa man zada zadahullah. Nah, lalu kemudian barang siapa yang puasa selama 10 hari begitu di bulan Rajab ya, maka ada orang yang memohon di langit. Nah, itu artinya para malaikat, para penduduk langit akan mendoakannya dan mengatakan bahwa Allah sudah mengampuni dosanya dan amal-amalnya sudah diterima begitu. Wa man zadahu zadahullah. Kemudian siapa yang lebih banyak lagi puasanya, lebih dari 10 hari begitu ya, maka akan lebih banyak lagi ganjarannya akan Allah berikan begitu. Nah, hadis ini sebenarnya juga tidak sahih ya. Nah, dan bahkan dikatakan ini hadis yang mungkar begitu. Namun di sini hadisnya ini bisa kita masukkan, kita terima ya, karena ini masalah fadhailul amal dan kita juga tidak meyakini ini benar dari Nabi atau tidak. Nah, akan tetapi memang ini menunjukkan bahwa betapa besarnya pahala puasa selama di bulan Rajab begitu. Nah, kemudian di sini hadis lain menjelaskan tentang bulan Rajab itu lagi adalah an Qais bin Ibad fi qouli azza wa jalla. Ini tentang perkataan dari Qais bin Ibad. Nah, beliau menjelaskan tentang firman Allah. Nah, jadi Allah akan menyampaikan dalam Quran begini, yaitu inna indata syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minhuma arba'atun hurum. Nah, ini ayat dalam surat At-Taubah.
menjelaskan bahwa Allah menciptakan 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram yang Allah muliakan. Nah, itu intinya. Qala, kemudian dia menjelaskan tentang ayat ini. Hadhil arba'ah ash'arul hurum kulluha fi yaumin ashir minha amrun. Nah, jadi Qais bin Ibad di sini menjelaskan dari 4 bulan haram ini, pada 10 hari pertamanya terdapat suatu hal yang besar. Nah, terdapat perkara yang agung begitu. Ammal Muharram. Nah, sekarang kita bulan haram pertama yaitu bulan Muharram. Nah, fal yaumul ashir fihi Asyura. Maka 10 hari hari ke-10 pada bulan Muharram itu adalah hari Asyura, ya. Wa amma yang mana hari Asyura sudah kita ketahui begitu. Juga sangat dianjurkan untuk berpuasa, yaitu puasa Asyura, ya kan? Nah, kemudian wa amma Dzulhijjah fal yaumul ashir minhu yaumun nahar. Nah, sedangkan Zulhijjah hari ke-10-nya adalah hari raya Aid atau Idul Adha. Nah, wa amma Rajab. Nah, sedangkan Rajab hari ke-10-nya apa? Fal yaumul ashir minhu yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Nah, yaitu hari ke-10 pada bulan Rajab adalah hari Allah menghapuskan dosa-dosa yang Allah kehendaki. Dan Allah tetapkan itu dalam ummul kitab begitu. Wa nasitu ma fi dzikril ma fi dzil aqdah ma fi dzul aqadah. Nah, jadi di sini Qais bin Ibad di sini lupa apa sih keutamaan tentang hari ke-10 pada bulan Zulqa'dah begitu. Nah, kan tapi di sini jelaskan betapa besarnya nilai pada hari ke-10 pada tiap-tiap bulan haram itu. Nah, salah satunya bulan Rajab. Yaitu bahwa bulan Rajab itu sendiri adalah hari ke-10-nya itu ya, adalah hari yang diampuni dosa-dosa oleh Allah bagi siapa yang Allah kehendaki, begitu. Oke. Kira-kira masih ada waktu ya, teman-teman? Tinggal berapa menit lagi buat penjelasannya? Masih ada ya? Masih ada, Ustaz. Oke, nanti kabari aja ya kalau seandainya udah habis waktunya gitu. Oke. Nah, hadis lain tentang keutamaan bulan Rajab itu sendiri adalah An Ibni Abbas. Nah, jadi dari riwayat Ibnu Abbas begitu. Anna Yahudian atahu. Ada seorang Yahudi. Nah, itu, ada seorang Yahudi di Madinah ya, datang kepada Nabi. Datang kepada Ibnu Abbas begitu. Jadi ada Yahudi ini datang kepada Ibnu Abbas. Nah, faqala, "Ya Ibnu Abbas, inni uridu an as'alaka an asya'in." Nah, jadi Yahudi ini datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, "Wahai Ibnu Abbas, aku ingin bertanya sesuatu kepada kamu gitu ya. In anta akhbartani bita'wiliha fa anta Ibnu Abbas." Nah, karena kamulah yang berhak untuk saya tanya begitu kata Yahudi ini. Karena kamu adalah Ibnu Abbas begitu kan. Ibnu Abbas ini terkenal dengan keilmuannya. Nah, makanya Yahudi ini datang kepada Ibnu Abbas untuk bertanya begitu. Qala wa ma hiya? Lalu apa itu? Kata Ibnu Abbas kan. Kemudian Yahudi ini mengatakan qala an Rajab, yaitu tentang Rajab. Nah, lima sumia Rajab wa an Sya'ban, lima sumia Sya'ban. Nah, jadi Yahudi ini bertanya tentang itu. Rajab. Kenapa dinamakan Rajab? Begitu juga dengan Sya'ban. Kenapa juga dinamakan dengan Sya'ban? Nah, itu pertanyaan si Yahudi ini. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, qala amma Rajab fa innahu tarajjabu fihi khairun kasirun li Sya'ban. Nah, Rajab dinamakan Rajab karena permulaan mengalirnya kebaikan yang banyak sampai bulan Sya'ban. Nah, kemudian wasumya asom. Nah, kemudian juga dinamakan Rajab itu dengan asom. Nah, li'annal malaikah tasummu adaniha li syiddati irtifa'i aswatiha bit tasbih wa takdis. Nah, maksudnya di sini adalah dinamakan juga dengan bulan asom ya. Karena para malaikat, ini alasan lain kenapa Rajab dinamakan asom begitu. Nah, karena para malaikat ketika bulan Rajab itu menutup telinganya atau menulikan telinganya yaitu. Nah, karena kenapa kok bisa malaikat sampai menutup telinganya begitu? Karena saking banyaknya diangkat suara-suara tasbih dan takdis atau suara-suara mencucikan Allah. Jadi karena saking banyaknya orang berzikir di bulan Rajab begitu ya. Akhirnya suara itu naik ke langit. Dan karena saking banyaknya suara itu
para malaikat sampai menutup telinganya begitu. Nah, karena saking kerasnya suara tasbih yang mengudara sampai ke langit begitu. Nah, jadi ini semacam perumpamaan begitu ya, semacam penjelasan bahwa betapa besarnya nilai yang ada pada bulan Rajab itu. Nah, itu tentang anjuran bagaimana kita untuk memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat begitu. Nah, jadi sampai malaikat pun menutup telinganya begitu kira-kira. Nah, ini hadis dalam riwayat Ibnu Abbas begitu. Kemudian dari Malik, dari Anas bin Malik ya. Nah, dari Anas bin Malik beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda begini, man shoma salasata ayyamin min kulli syahri haram, al-khamis wal jum'ah was sabatu kataba lahu ibadah 700 sanah. Nah, jadi di sini Rasulullah menyampaikan gitu. Barang siapa yang puasa 3 hari pada tiap bulan haram, ya. Jadi kan tadi kita sudah sampaikan bulan-bulan haram ada 4 ya. Salah satu adalah bulan Rajab. Nah, yang mana di antara bulan Rajab itu ada 3 hari, yaitu kan pasti ada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu begitu. Nah, barang siapa yang puasa 3 hari di bulan Rajab, tepatnya pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu begitu kata Rasul. Nah, maka dituliskan baginya kata balahu ibadah. Allah berikan dia itu ganjaran seperti ibadah selama 700 sinin, seperti 700 tahun ibadah begitu. Nah, ini hadisnya juga berbeda para ulama tentang kualitasnya, apakah sahih atau hasan atau dhaif. Nah, namun di sini hadisnya adalah bisa kita artikan dengan dhaif. Nah, jadi walaupun itu hadis dhaif, kita masih bisa terima ya sebagai bentuk motivasi kita. Nah, jadi setara dengan 700 tahun ya begitu kira-kira nilai yang ada pada puasa 3 hari di bulan-bulan haram itu. Salah satunya di bulan Rajab begitu. Kemudian an Ibnu Abbas. Nah, dari Ibnu Abbas qala Rasulullah SAW. Nabi bersabda gini. Wa man shoma yawman min syahri haram, kataballahu lahu bi kulli yawmin syahran. Wa man shoma ayyamal ashri kana lahu bi kulli yawmin hasanah. Nah, kemudian barang siapa yang puasa kata Rasul ya, dari Ibnu Abbas, puasa pada 1 hari di bulan-bulan haram ya, maka Allah tuliskan baginya seperti puasa 1 bulan. Nah, wa man shoma ayyamal ashri, barang siapa yang puasa pada hari-hari 10 atau 10 hari pertama begitu. Nah, kana lahu bi kulli yaumin hasanah. Maka Allah tetapkan tiap hari itu dengan kebaikan yang banyak. Ya. Jadi di sini hadisnya walaupun di sini yang bi kulli yaumin hasanah itu ada juga redaksi lain adalah sanah. Artinya pada 10 hari pertama itu dianggap seperti puasa dengan 1 tahun full begitu. Nah, jadi itu ganjarannya. Nah, betapa besarnya tentang puasa di bulan Rajab. Nah, kemudian di sisi lain, nah juga hadis lain dari Ibnu Umar, nah, dari Abdullah bin Umar. Beliau menyampaikan begini. Innama sumya syahru Ramadan li'annahu yardha fihi dzunub ridon. Nah, kenapa sih dinamakan bulan Ramadan begitu? Dinamakan bulan Ramadan karena di situ dosa-dosa diampuni. Nah, wa innama sumya Syawal li'annahu yushawwiludz dzunub. Nah, dinamakan Syawal karena diangkatnya dosa-dosa pada bulan Syawal. Nah, kama tushawwilun naqah dzambaha. Seperti onta yang mengangkat bebannya. Jadi kan itu onta di punduknya itu kan biasa orang letakin beban ya. Nah, jadi seolah seperti onta yang mengangkat beban, yaitu diangkatnya beban pada punuk onta begitu. Seperti itu juga dosa-dosa itu diangkat atau dihilangkan pada bulan Syawal. Kemudian wa innama sumiya Sya'ban, juga dinamakan dengan Sya'ban ya, li'annal arzaq tusyaibu fihi. Nah, karena dinamakan Sya'ban karena rezeki. Nah, artinya di situ rezeki Allah cucurkan dengan sebanyak mungkin. Nah, artinya Allah berkahi rezeki kita pada bulan Rajab itu begitu. Wa innama summiya pada bulan Sya'ban ya. Nah, itu kenapa dinamakan Sya'ban. Kemudian wa innama summiya Rajab. Lalu dinamakan dengan Rajab li'annal malaikah tarjibu
turajibu fihi bitasbih wat tahmid wat tamjid lil jabbari azza wajal. Lalu dinamakan Rajab ya, juga alasan lainnya juga adalah karena Rajab itu para malaikat ya, itu mereka memperbanyak tasbih, tahmid dan zikir-zikir lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kenapa dinamakan Rajab. Dan kenapa juga akhirnya di bulan Rajab itu kita juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir, sholawat, dan lain-lain begitu. Wa kana Ibnu Abbas yaqul yaumul fitri yaumul jawais. Dan adapun hari fitri atau hari Idul Fitri ya, hari Syawal adalah hari dibolehkannya untuk makan-makan begitu. Nah, ini tentang asal muasal gitu atau salah satu sebab-sebab dari dinamakannya bulan-bulan haram itu. Nah, oke. Nah, kira sampai itu teman-teman. Nah, dan ya Allah ini tadi tentang anjuran atau keutamaan yang ada pada bulan Rajab. Nah, tadi sudah kita banyak bahas. Ternyata di bulan Rajab itu memang sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, kemudian membantu orang lain begitu. Kemudian memperbanyak sholat dan lain-lain. Karena ini adalah bulan yang penuh berkah, diturunkannya banyak rahmat, dilipat gandakannya pahala. Namun ingat, nah juga pada bulan haram adalah bulan juga dilipat gandakannya dosa begitu. Nah, dan kira-kira begini teman-teman tentang dalil-dalil yang ada dalam bulan Rajab itu sendiri. Nah, selanjutnya mungkin Andi serahin ya. Saya serahkan sama moderator. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Begitu. Silahkan teman-teman. Oke, moderator. Baik. Ya, baik. Baik, Masya Allah. Masya Allah sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Ustadz Fikri atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Amin. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab diskusi selama 15 menit. Kami bacakan 3 pertanyaan. Acungkan tangan dan unmute, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pertanyaan tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Tafadhol. Baik, Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Kak Bagus Mono. Assalamualaikum, izin bertanya. Pertanyaannya adalah apa saja etika dan adab yang harus dijaga saat berpuasa di bulan Rajab? Baik, kepada Ustadz Fikri kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Ustadz Fikri, mohon maaf untuk mic-nya belum diaktifkan. Terima kasih sudah diingatkan. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mas Bagus begitu ya. Dan ya, tentang bagaimana sih yang perlu kita jaga selama bulan Rajab begitu. Adab apa dan apa yang harus kita perhatikan begitu yang kita jaga. Di antara hal yang mesti kita wanti-wanti adalah jangan sampai kita memperbanyak dosa pastinya. Nah, artinya yang pasti kita hati-hati dalam bulan Rajab itu sendiri adalah menyakiti orang lain, contoh. Nah, seperti kita menyakiti perasaan orang lain. Nah, apalagi yang kita sakiti adalah mungkin kerabat kita atau keluarga terdekat kita, begitu. Nah, begitu juga yang mesti kita jaga adalah hubungan kita dengan Allah ya, pasti. Jangan sampai kita terlena ya. Mungkin karena kita menganggap bulan Rajab adalah bulan ampunan, begitu. Akhirnya kita terlena. Nah, maka di sini kita mesti ingat juga bahwa selama Rajab
itu segala amal perbuatan yang maksiat atau yang buruk itu juga akan dilipat gandakan dosanya. Jadi makanya di bulan Rajab itu sangat dijaga. Amal kita dalam beramal. Nah, begitu juga jangan sampai kita membuat keonaran ya, atau membuat kerusuhan ya, atau kita membuat hal-hal yang kemudian itu memberikan dampak buruk bagi kita ataupun pada orang lain. Nah, itu mungkin yang mesti kita jaga. Nah, oh ya, juga teman-teman sedikit info begitu. Jadi ada di zaman jahiliyah dulu, ini sebelum Islam ya, sebelum Islam datang, di Rajab itu ada biasa orang Arab tuh suka berbagi, sangat suka berbagi. Salah satunya itu adalah Hatim At-Ta'i. Nah, jadi mungkin teman-teman udah ada yang dengar tentang Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini, beliau namanya Hatim, ya Hatim dari suku Ta'i. Nah, dia dari suku Ta'i di Jazirah Arab begitu. Beliau ini pemimpin suku, ya. Kan kalau di kabilah itu ada pemimpinnya. Nah, beliau pemimpinnya. Beliau itu di bulan Rajab biasa menghidangkan makanan bagi orang banyak. Jadi beliau itu akhirnya suka memasak, suka nyembelih ontanya, suka nyembelih hewan-hewannya gitu ya, buat dihidangkan bagi orang banyak. Sehingga akhirnya si Hatim ini digelari sebagai orang yang dermawan gitu. Nah, gitu akhirnya itu sampai hari ini orang Arab itu mengenal Hatim adalah simbol dari kedermawanan. Nah, dan memang itu biasa beliau melakukan seperti itu apalagi di bulan Rajab. Nah, jadi mungkin yang juga bisa kita pelajari dari tentang Hatim ini ya, itu kita berbagi. Nah, yang mesti kita jaga, jangan lupa kita berbagi. Begitu, teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu buat jawabannya. Baik. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Baik, selanjutnya dari Kak Dewi. Baik, bagaimana penafsiran ulama tentang ayat-ayat Al-Quran terkait puasa di bulan Rajab? Baik, kepada Ustaz Fikri kami disilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Tentang puasa di bulan Rajab ya. Sebenarnya tentang puasa di bulan Rajab itu sendiri di Al-Quran memang tidak dijelaskan tentang secara spesifik ya begitu. Di Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifik tentang puasa di bulan Rajab. Nah, di Al-Quran itu hanya menyebutkan tentang bulan-bulan haram. Nah, salah satunya yang mana menurut penafsiran orang rame, ya salah satunya adalah bulan Rajab begitu. Nah, akan tapi penafsiran tentang bulan haram itu, ya salah satunya bulan Rajab itu banyak kita temukan seperti puasa itu ya, puasa itu pada hadis-hadis Nabi. Nah, sehingga seperti yang sudah kita bahas tadi, dalil-dalilnya itu memang Nabi hampir bisa dibilang hampir 1 bulan full begitu. Mungkin kalau bulan Rajab ada 30 hari ya, hampir 30 harian Nabi itu puasa. Tapi nggak sampai 30 begitu. Sehingga ada riwayat yang menyatakan begini, Nabi itu seolah puasanya itu hampir 1 bulan. Jadi aku melihat ya, jadi dalam hadis itu redaksinya gini, aku seolah melihat Nabi itu hampir tiap hari berpuasa, sehingga aku mengira dia itu puasa 1 full. Nah, itu di bulan Rajab ya. Kemudian di satu ketika aku juga melihat Nabi itu nggak puasa di bulan Rajab ya. Nabi nggak pernah puasa, seolah Nabi juga nggak pernah puasa 1 bulan full gitu. Nah, jadi semacam anjurannya itu adalah Nabi itu memang perbanyak puasa di bulan Rajab, namun tidak full. Kenapa? Karena yang 1 bulan penuh itu puasa hanyalah pada bulan Ramadan. Nah, jadi itu kenapa Nabi tidak melakukan seperti itu. Dan ya, kalau bisa kita Daud, ya nggak masalah begitu. Nah, jadi begitu kira-kira teman-teman tentang puasa di bulan Rajab. Masya Allah. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah puasa bulan Rajab bisa didobelkan dengan puasa lainnya? Kalau bisa, bagaimana niatnya? Oke, ya. Silakan. Tentang puasa bulan Rajab begitu. Nah, dalam ajaran kita, apalagi dalam fikih ya, nah itu dijelaskan bahwa puasa sunnah itu boleh digabung jika sama-sama sunnah. Nah, sebagai contoh,
kita puasa Rajab, ya kita contoh nih kita mau puasa di hari Senin. Nah, yang kebetulan tuh hari bulan Rajab ya. Ya. Kemudian kita niatkan puasanya itu gabung. Nah, maka itu diperbolehkan, yaitu dengan niat puasa Senin sekaligus puasa Rajab. Nah, kan sama-sama sunnah tuh diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika salah satu puasanya itu adalah puasa wajib. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Seperti puasa nazar, ya. Maka puasa nazar itu nggak boleh gabung dengan puasa Rajab, harus dibedakan. Begitu juga contoh mungkin seperti mengganti puasa ya bagi teman-teman yang perempuan yang perempuan ya. Nah, bagi teman-teman yang perempuan itu mungkin mengganti puasa begitu. Nah, maka itu nggak boleh digabungkan. Nah, karena itu kan nilainya sama dengan puasa wajib. Nah, sehingga diperbolehkan hanyalah pada puasa-puasa sunnah. Mungkin ya seperti Senin Kamis. Nah, jadi kebetulan di hari Kamis atau hari Senin gitu ya, kita puasa sekaligus dua niat sekaligus gitu. Nah, untuk niatnya sendiri, teman-teman bisa pakai yang bahasa Arab atau yang bahasa Indonesia pun juga nggak masalah. Atau cukup meniatkan dalam hati tanpa kita ucapkan juga nggak masalah. Yaitu tergantung nanti bagaimana teman-teman menyikapi, mau milih yang mana begitu. Untuk bahasa Arab sendiri itu seperti contoh nih, kita puasa Senin ya. Nah, nawaitu sauma isnaini wa sauma rajab. Nah, jadi kita gabungkan. Nah, nawaitu sauma isnaini wa sauma rajab. Nah, adaan sunnatan lillahi ta'ala. Nah, kira-kira begitu. Itu kalau secara bahasa Arab. Kalau secara bahasa Indonesia juga bisa. Aku sengaja niat puasa sunnah Senin sekaligus puasa sunnah Rajab. Nah, karena Allah Ta'ala. Ya, itu bisa. Nah, intinya nanti bagaimana kita menyikapi yang mana mudah. Intinya kita dalam beragama itu kita paham dan kita menjalankannya itu sesuai dengan kemampuan kita. Begitu teman-teman. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, sebelumnya ini ada 2 pertanyaan lagi. Apakah boleh untuk menjawabnya Ustaz? Oh, boleh. Ahlan, nggak masalah. Baik, selanjutnya warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya Intan. Cara mengatasi kesulitan dan godaan saat berpuasa di bulan Rajab itu seperti apa? Banyak godaan Ustaz seperti teman-teman yang ngajak gibah. Bagaimana cara mengatasinya? Baik, kepada Ustaz kan bisa. Oh iya, baik. Nah, kalau untuk cara mengatasi sebenarnya itu kan tergantung kepada diri kita sendiri ya. Bagaimana kita menyikapi. Nah, mungkin boleh saran begitu teman-teman. Nah, ketika kita mungkin ada sama tongkrongan yang mungkin biasa gibah gitu ya, biasa gosip gitu. Nah, mungkin salah satunya itu ya kita seolah agak menjauh saja. Namun kita bukan berarti nggak berteman gitu. Kita menghindari saja, mempersedikit resiko begitu. Kita ikut serta dalam yang merusak nilai puasa kita begitu. Nah, sebagai contoh mungkin teman bisa menyatakan juga gitu. Ih, aku lagi puasa nih. Mohon hati-hati juga ya gitu. Ya, nggak masalah. Atau mungkin seolah lagi sibuk gitu ya. Nah, mungkin biasa kita kalau tongkrongan atau lagi ngumpul gitu. Nah, atau mungkin yang perempuan suka arisan gitu ya mungkin. Nah, nanti gosip gitu. Nah, itu bisa nanti seolah kita sok sibuk, kita nyiapin makanan dan lain-lain gitu ya. Nah, akan tapi ya si pandai-pandai kita. Nah, ya namun dengan catatan jangan sampai ketika kita menyatakan kita nggak mau ikut-ikut, kita nggak mau nimbrung gitu, jangan sampai kita menyakiti hati teman-teman kita juga. Ya, sepandai-pandainya aja gitu. Kita dalam mengurangi dan memahamkan keadaan kita sama teman-teman begitu. Nah, dan bahkan bagusnya juga kalau rasanya kita sanggup gitu ya, rasanya kita sanggup buat mengingatkan gitu. Ini lagi bulan Rajab loh gitu. Nah, nggak masalah kalau rasanya kita sanggup. Nah, dan seadanya rasanya teman-teman tuh mau buat dengerin gitu ya, nggak masalah gitu. Itu kan sekaligus dakwah juga ya nanti ya bagi kita. Nah, orang pun juga ikut nanti dengan yang kita sampaikan. Begitu teman-teman. Baik, Masya Allah. Baik, selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari Ustaz Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apa saja sih keutamaan di bulan Rajab?
Oke. Keutamaan bulan Rajab ya, tadi kan kita juga sudah bahas secara umum. Nah, bulan Rajab itu sendiri memiliki keutamaan yaitu sebagai bulan yang penuh ampunan, sebagai bulan haram. Itu sebenarnya itu intinya. Itu sebagai bulan haram. Dan bulan haram adalah bulan yang dilipat gandakannya pahala dan juga dilipat gandakannya dosa. Nah, jadi di situ inti poin pada bulan haram. Nah, pada bulan Rajab itu. Ya, sebagaimana sudah tadi kita bacakan dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas bersama tadi, bahwa bulan Rajab itu adalah bulan yang dipenuhi dengan kebaikan yang sangat banyak. Segala amal perbuatan dilipat gandakan. Maka itu tadi beragam macam-macam redaksi hadisnya. Ada yang 1 bulan nilainya itu ya kalau kita berpuasa gitu. Ada juga yang nilainya itu kalau kita berpuasa 1 tahun begitu. Bahkan ada yang sampai 700 tahun. Nah, kemudian ada sampai dosa kita diampuni dan lain-lain. Jadi begitu kira-kira tentang keutamaan bulan Rajab. Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fikri atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Dan acara selanjutnya ialah doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita pada malam ini. Kepada Ustadz Fikri, kami persilahkan. Baik, oke teman-teman, sebagai penutup acara kita pada malam hari ini, ya, marilah kita tengadahkan tangan kita bersama untuk semoga dengan adanya doa ini berkah acara kita pada hari ini dan juga bagi kehidupan kita sehari-hari begitu. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم نجحنا يا رب العالمين. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على سبيلك يا أكرم الأكرمين يا مجري السحاب يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Yang terakhir adalah penutupan. Sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadiran Allah dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Marifatin Academy selanjutnya. Terima kasih banyak kepada Ustadz. Sebelumnya boleh banget Ustadz untuk meninggalkan room terlebih dahulu Ustadz. Baik, sebelumnya juga terima kasih kepada teman-teman dari Ma'rifatuna yang sudah memberikan kesempatan. Semoga bisa berjumpa di lain waktu lainnya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Ustadz. Izin live semua ya teman-teman. Baik Ustadz. Baik, kita tutup ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.